Gama terus bilang ke Teh Anggit kan, jangan bangunin Bu Mulyani, kesian. Pelan-pelan Gama deketin tuh si Dewi. Dan Dewi pas Gama deketin ini dia langsung kayak... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini seperti biasa selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Yes! Di video kali ini seperti biasa cerita yang selalu kalian tagih-tagih nih. Gak dimanapun, di DM, di komen, ini cerita selalu ditagih. Siapa lagi kalau bukan duo maut, Sinta Jojo. Gama Budi, ya. Jujur ya, cerita Gama Budi ini gue bukannya gak mau bawain, tapi cerita itu panjang. Jadi gue tuh mesti mesti mengumpulkan tenaga dulu buat ngebawain cerita ini, dan juga proses bikin skripnya itu lumayan lama. Jadinya ya agak lama gitu ya. Tapi kita bakal bawa ceritanya dari queer typing lagi nih, yang judulnya adalah Akad Jiwo. Dimana Akad Jiwo ini adalah cerita lanjutan dari Sekutu sama Leweng Sasar. Kalau kita kemarin di cerita Sekutu itu kan menceritakan tentang keluarganya Suganda ya. Suganda sama anaknya itu Teh Lasmi, yang ternyata mereka ini ngelakuin sebuah pesugihan di Leweng Sasar, yang Budi sama keluarganya Budi itu jaga. Kalian tahu lah kan gimana akhirnya cerita itu. Pada akhirnya Suganda mati dan si Lasmi ini masuk ke rumah sakit jiwa. Dia jadi ya kena gangguan jiwa gitulah, gara-gara pesugihan ini diputus sama Gama. Nah, kalau di Akad Jiwo ini kita bakal ngelanjutin nih, gimana sih Teh Lasmi itu sekarang nasibnya. Dan ada kabar penting nih dari satu kampung. Namanya itu Kampung Sakalananggor. Buat info kalian nih, Kampung Sakalananggor ini adalah kampung tempat buyutnya Gama. Nah, di sana itu ada satu orang yang ngidupin makhluk halus dengan cara numbalin binatang. Sampai manusia pun ditumbalin. Kenapa dia ngelakuin itu? Buat supaya keinginannya itu dikabulin. Nah, praktek inilah yang kita sebut akad jiwo atau akad jiwa. Nah, penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa gue mau ucapin terima kasih dulu buat Mas Teguh Falufi alias Queer Typing yang udah ngasih gue kesempatan buat lagi ngebacain cerita dia yang keren ini. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor. Hari itu Gama sama Dewi lagi ngunjungin rumah sakit. Tujuannya itu buat nemuin satu orang. Nah, di depan mereka berdua ini jalan satu perempuan lagi dituntun tuh sama perawat. Muka perempuan itu penuh sama bedak putih, rambutnya berantakan sambil megang boneka bayi. Persis kayak anak kecil itu tingkahnya. Dewi bilang, "Itu Teh Lasmi. Ayo Gam." Iya, itu perempuan itu Teh Lasmi yang kemarin itu kakak kandungnya si Dewi. Jujur aja, Dewi ini ngelihat kakaknya yang sekarang kayak gitu, itu dia selalu sedih. Karena ya dulu kakaknya yang normal, sekarang mesti dirawat di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di kota.
Nah setelah Dewi lihat itu kakak kandungnya, nggak pakai lama mereka berdua langsung samperin nih si Teh Lasmi. Bisa dibilang sehabis ditinggalin sama bapaknya tuh si Pak Suganda sama suaminya, siapa namanya Jod? Suaminya? Galih. Pak Galih. Teh Lasmi ini ya jadi kayak gitulah, kayak seakan-akan tuh nerima akibat dari apa yang dia lakuin. Gama langsung ditarik tuh sama Dewi buat lebih cepet jalan ngedeket ke Teh Lasmi. Dan Dewi bilang, Gam, sudah hampir 2 tahun. Kondisinya nggak pernah ada peningkatan. Apa nggak ada cara lain ya? Wi, sudah berapa kali aku jelaskan. Iya sih, emang udah urusan medis ini. Tapi lihat Teh Lasmi, kasihan Gam. Di situ Lasmi ya bener-bener kayak orang yang nggak ada akal gitu loh. Orang gangguan jiwa, cuma main-mainin tuh boneka bayi yang dia pegang. Dia kayak nggak peduli gitu loh sama keberadaannya Gama dan Dewi. Tingkahnya itu persis banget kayak anak kecil. Dan tiba-tiba si Teh Lasmi ini ngeliat ke arah Gama sama Dewi. Dan dia senyum. Dewi yang ngeliat itu kaget dong. Wah, tumben banget Teh Lasmi senyum. Karena nggak biasanya kayak gitu. Habis itu Dewi bilang nih sambil bisik-bisik ke Gama. Lama-lama jadi serem Gam. Lihat, matanya malah begitu. Sudah 2 malam terakhir, Ibu Lasmi selalu teriak nama Bapak. Kagetlah si Gama denger itu kan. Apalagi si Lasmi ini, pandangannya itu jadi tajam ke arah si Dewi kayak gini. Terus dia senyum-senyum lagi. Dewi terus bilang ke perawat itu, bukannya sering ya Bu panggil nama aku atau juga bahkan Teh Hanggit? Iya, bener Bu. Tapi baru kali ini panggil nama Pak Gama. Walaupun memang kondisinya sudah seperti itu sejak pertama kali datang ke sini. Setelah kejadian kemarin itu yang di Leweng Sasar, Teh Anggit ataupun Bu Mulyani itu ibunya si Dewi, mereka nggak ada yang pernah tuh berani nengokin Teh Lasmi. Takut mereka. Dan juga mereka ini nggak tega gitu loh ngelihat kondisinya Teh Lasmi yang sekarang. Gama di situ ngeliat Dewi kelihatan kayak khawatir banget gitu loh. Sambil beberapa kali dia ngelihat SMS di HP-nya. Terus kayak langsung dimasukin lagi. Nggak tahu itu apaan. Gama mikir, tuh Ben kayak begitu. Tapi dia terus positive thinking aja, mungkin kerjaan kali. Singkat cerita, waktu jenguk selesai nih. Gama sama Dewi urus semua tuh, urusan-urusan administrasi. Sebelum pulang, Gama sama Dewi sempat ngeliat lagi nih ke arahnya Teh Lasmi. Yang masih aja ngeliat ke mereka berdua sambil senyum dan megang itu boneka bayi. Dan tiba-tiba Teh Lasmi ini nunjuk ke arah Gama. Dewi di situ langsung bilang, ayo Gam, ayo kita pulang aja ke toko. Di situ Dewi ceritanya pamit nih kan sama Teh Lasmi. Dia samperin tuh Teh Lasmi, terus dia elus-elus nih rambut kakaknya itu kan. Tapi yang di luar dugaan, tangannya Dewi ditepis. Tapi ya Dewi nggak ambil hati lah, soalnya kan dia tahu kalau kondisi kakaknya sekarang udah kayak gitu. Pas Gama sama Dewi keluar nih dari rumah sakit, nah di sini mereka ketemu sama satu kakek-kakek. Dan kakek-kakek ini bilang ke Gama, hati-hati. Kagetlah Gama kan. Yang Gama tahu ini kakek-kakek tukang bersihin halaman depan rumah sakit. Dan setelah ngelewatin ini kakek-kakek, Gama nengok lagi nih ke belakang kan. Dan ini kakek-kakek sambil nyapu gitu ya. Dia cuma ngangguk-ngangguk aja tuh ke arah Gama. Makin bingung lah Gama. Apa maksud dari hati-hati itu? Takutnya ini adalah peringatan gitu loh. Peringatan sama masa lalu. Walaupun ya Ki Duduy, Mang Idim, Budi ngerasa kalau semuanya itu udah selesai. Sambil jalan tuh ke arah mobil parkir, si Dewi lagi-lagi kayak ngeliat SMS tapi kayak nggak mau Gama lihat gitu loh. Dan di situ si Dewi ini bilang, aneh nggak sih Gam, barusan tinggalnya Teh Lasmi nggak kayak 2 minggu ke belakang ya? Aku nggak paham, Wi. Urusan medis kayak gitu. Makanya dulu ibu kamu di rumah nyaranin dibawa ke tempat ini.
Mereka lebih paham dan punya ilmunya. Mudah-mudahan itu bagian dari perkembangannya saja. Udah tuh kan, pergilah nih mereka berdua pulang ke arah toko. Dan selama di perjalanan itu, si Dewi ini masih sibuk kayak tuh ngeliat HP-nya. Dia lagi ngebaca kayak SMS. Dan di situ Gama bilang ke Dewi, Kayaknya aku langsung antar aja, Wi. Bahan makanan sama rokok buat Ki Duduy. Toko juga hari ini aman terkendali. di situ Dewi nggak ngerespon omongannya Gama nih. Dia masih aja tuh sibuk ngeliat HP sambil ngangguk-ngangguk. Terus Gama bilang lagi, Dari tadi lihat HP terus. Aku tanya soal bahan makanan buat Ki Duduy sama toko, juga nggak dijawab. dan singkat cerita, sampailah nih mereka di toko bangunan yang bisa dibilang lumayan gede. Yang dulunya dikelola sama Teh Lasmi. Dan sekarang udah berpindah tangan nih ke Dewi. Nah, toko bangunan kan dipegang sama Dewi. Kalau urusan usaha peninggalannya Suganda, itu dipegang sama Teh Anggit. Sampai depan toko, si Dewi ini teriak. Tuh kan bener, udah depan toko kan? Lah, emang siapa, Wi? Ini udah mau sore juga. Yang mau beli bukan? Apa pengen diantar sore ini juga? Bang Ade belum pulang tuh. Bukan, Gam. Pas udah deket ke arah toko, udah ada satu mobil mewah nih yang keparkir di depan. Dan dari sepanjang pengalaman Dewi sama Gama ngelola toko bangunan itu, kayaknya ini satu-satunya mobil mewah yang datang ke toko itu. Dari mobil itu, Gama sama Dewi ngeliat nih, ada satu orang perempuan. Umurnya itu ya kurang lebih hampir sama lah kayak Dewi. Dia datang sama laki-laki yang umurnya itu jauh lebih tua daripada Gama. Dan dua orang ini lagi berdiri tuh di depan toko bangunan. Lagi ditemenin sama Mang Ade. Mang Ade ini orang yang ngebantu buat ngurusin toko bangunan itu. Gama nanya dong ke Dewi, ada tamu emang? Apa udah janjian? Gama langsung parkirin tuh mobil depan toko. Mang Ade langsung berdiri tuh pas ngeliat mobilnya Gama datang. Dan pas ngebuka pintu mobil, Dewi bilang, itu Aldaryani sama suaminya Gam. Teman deket waktu kuliah. Rina juga kenal deket, sahabatan gitu. Gam, ini suamiku. Pasti baru pertama ketemu. Kita pas nikahan kamu sama Dewi lagi tinggal di luar kota. Itu, Kang. Iya, Kang. Silakan. Mending dalam aja. Gak enak ngobrol di luar gini, Teh. Aku ajak Alda ke rumah ya, Gam. Gak enak di toko, cak-cakan. Kamu mau bawa mobil atau motor, atur aja sama Mang Ade. Di situ Gama langsung salaman sama Alda dan sama Ito. Tapi jujur aja, kok ada kayak perasaan gak enak gitu. Apalagi dia ini habis ngalamin kejadian aneh itu di rumah sakit. Dan peringatan dari si kakek itu yang bilang hati-hati. Ya udah kan, Gama bales tuh omongan si Dewi. Boleh, nanti aku nyusul. Alda ke rumah aja duluan ya sama Dewi. Aku lagi ada urusan sebentar. Abis ngomong kayak gitu, Gama sempet ngeliat nih ke mukanya Kang Ito. Dan di situ mukanya jadi kayak agak kecewa gitu. Cuma nggak tahu nih kenapa. Dewi di situ cuma pesen buat jangan kelamaan di rumahnya Ki Duduy. Gama cuma ya ngangguk aja di situ kan, sambil masih pikirannya nggak keganggu tuh sama kejadian tadi. Mang Ade terus bilang, Pak, Amang turunkan sama siapin motor buat ke rumah kakek ya. Boleh, Mang. Udah tuh kan. Habis itu Gama duduk nih di kursi depan toko. Mobil si Dewi pergi tuh ke arah rumah. Lagi duduk gitu, nungguin si Mang Ade kan. Tiba-tiba Mang Ade datang lagi terus bilang, Astagfirullah, Pak. Ada apa, Mang Ade? Kaget saya ini. anu Pak Idim sama orang yang gak bisa bicara itu tadi ke toko nanyain Bapak. Saya bilang lagi ke rumah sakit, jenguk Teh Lasmi. Budi sama Mang Idim maksudnya. Bisa ngomong Budi itu mah, Kang. Nah iya betul Pak. Sama saya gak pernah ngomong Budi itu. Paling cuma ngaku-ngaku aja. Ternyata Mang Ade cuma pengen ngasih tahu itu doang.
Ya udah habis nyampein itu, Mang Ade jalan ke arah mobil buat nurunin barang-barang yang nanti mau dibawa sama Gama ke rumahnya Ki Dudui. Singkat cerita, setelah semua barang-barang udah disiapin tuh sama Mang Ade, udah dinaikin tuh ke atas motor yang nantinya bakal dipakai sama Gama buat pergi ke rumahnya Ki Dudui. Mang Ade tutup tuh toko kan. Dan Gama langsung suruh tuh si Mang Ade buat pergi ke rumahnya Dewi pakai mobil. Udah tuh kan nyalain motor, Gama pergi nih. Di atas motor, dia masih aja tuh kepikiran sama hal-hal aneh yang dia alamin di hari itu. Baru jalan sebentar nih seret, tiba-tiba Mang Ade teriak lagi. Pak, maaf. Tadi pas temennya Ibu Dewi turun dari mobil, Amang dalam toko, terus perempuan itu ngomong sama Amang. Tapi Amang malah nyium kayak bau binatang. Hah? Masa bau binatang? Nggak lihat mobilnya bagus kayak gitu? Amang kali belum mandi tuh, habis kerja seharian. Dalam pikirannya Gama itu, bener apa yang dibilang sama Mang Ade ini. Kalau tadi dia juga nyium bau binatang. Cuma Gama ini yang nggak mau bikin Mang Ade ini tambah panik gitu loh, makanya dia tepis kayak tadi. Nggak terasa hari udah sore nih. Perjalanan ke rumahnya Ki Dudui dari toko bangunan itu makan waktu kurang lebih sejam. Jalanan waktu itu sepi aja. Gama naik motor kan tuh, sambil mikirin hal-hal tadi tuh. Dalam hati dia bilang, kalau rasa khawatir ini itu karena Alda sama Dewi, tolong tunjukin tanda-tandanya. Udah tuh kan, terus dia ngendarin motor dan singkat cerita sampailah dia nih di kampung halamannya Ki Dudui. Habis parkirin motor, dia turunin lah tuh kan barang-barang bawaan dan dia bawa tuh lewat samping rumahnya Ki Dudui. Dan di situ dia kaget. Ternyata di situ udah ada motornya Mang Idim. Pas Gama masuk lewat pintu dapur, pintu belakangnya rumah Ki Dudui, dia salam tuh kan, Assalamualaikum. Tapi nggak ada yang jawab. Dan Gama nggak ngelihat kayak ada tanda-tanda kehidupan di rumah ini. Nggak ada satu orang pun. Ya udah kan, Gama taruh tuh bahan makanan, terus dia balik lagi ke motor buat ngambil bahan makanan yang lain. Gitu tuh bolak-balik tuh. Selesai nurunin semua barang-barang itu, Gama duduk tuh di kursi teras dapur sambil nungguin Ki Dudui atau Mang Idim yang mungkin nggak tahu lah lagi pergi kemana. Matahari udah mulai terbenam tuh. Dan yang Gama nggak habis pikir, kok tumben ini pintu dapur nggak dikunci, padahal ditinggal pergi. Terus Gama lagi-lagi coba buat mikir positif nih. Mungkin ya cuma urusan kayak lagi pada panen kelapa deh gitu. Soalnya dia inget Ki Dudui ini punya kebun kelapa. Dan pikiran itu ngebuat Gama jadi agak tenang. Udah agak nggak kepikiran lagi lah soal Alda dan Dewi itu. Sambil nungguin gitu, Gama keluarin lah HP nih dari kantongan. Dan pas dilihat ternyata udah ada SMS nih dari Dewi. Dewi bilang di SMS itu, Gam, cepat pulang ya. Aku tunggu Gam. Gama bingung dong. Wah nih, ini ada apa nih kan, suruh cepet-cepet pulang. Langsung aja tuh dia telepon si Dewi. Dia berdiri, pindah tuh ke pohon sirsak yang ada di belakang. Telepon tuh kan, tut, ceklek, diangkat. Dan kayak kurang lebih kayak gini percakapannya. Halo, Gam. Wi, kenapa? Ini Ki Dudui kayaknya lagi di kebun kelapa. Ada Mang Idim sama Budi juga. Aku masih nunggu. Kamu baik-baik aja kan? Oh, pantesan. Enggak, cuma mau ngingetin. Kan besok kamu ke sekolah juga. Jangan malam-malam. Ini Alda sama Kang Ito masih di rumah kok. Kirain ada apa? Malah aku yang khawatir. Wi, Dewi. Halo, Wi. Gam, tenang. Itu suara gelas aja jatuh. Udah, tenang. Ya udah, tunggu dulu aja kakek pulang. Sekalian maghriban di situ ya. Aku baik-baik aja kok. Tiba-tiba teleponnya keputus. Gama langsung diem tuh kan. Posisi HP masih di kupingnya dia nih. Dia mikir nih, ini kenapa itu kan. Dan tiba-tiba dia merinding sekujur badan. Gama langsung bilang dalam hati kan, ini nggak mungkin masalah sinyal. Soalnya dari tadi suaranya itu jelas. Gama terus ngeliat nih ke arah dapur kan. Dan di situ udah ada si Meong Hideng yang lagi duduk tuh sambil ngeliat ke arah Gama. Gama bilang lagi dalam hati kan,
ini ada apa lagi? Singkat cerita, azan maghrib udah kedengeran nih. Dan pas banget, Ki Dudui, Mang Idim sama Budi lagi jalan tuh ke arah rumah. Kucing yang hitam tadi nggak tahu tuh udah kemana. Pas mereka bertiga itu sampai rumah, Ki Dudui bilang, Assalamualaikum. Lama ya Gam nunggu. Waalaikumsalam. Ya lumayan kek. Biasa, ini nganterin bahan makanan sama rokok. Gama langsung cium tuh tangannya Ki Dudui kan. Terus Ki Dudui tepok-tepok tuh pundak si Gama. Mang Idim sama Budi kayak biasa tuh. Kalau ngeliat Gama, nundukin kepala gitu kayak tanda hormat. Habis itu Mang Idim bilang kalau dia mau duluan ke kamar mandi, mau siap-siap buat sholat maghrib. Nah pas pintu dapur itu dibuka sama Ki Dudui, nggak pakai disuruh, Budi langsung ngebantuin tuh, ngebawain barang-barang yang tadi dibawa sama Gama. Terus si Gama nanya nih ke Ki Dudui, Kakek habis dari mana? Tumben panen kelapa sampai sore. Gak ada yang panen, Gam. Belum waktunya juga. Udah yuk, maghriban dulu jamaah sama Mang Idim dan Budi. Singkat cerita, selesai sholat jamaah, Mang Idim sama Budi langsung duduk tuh di kursi meja makan sambil ngerokok. Di situ Gama dan Ki Dudui ikut duduk juga nih, dan mereka ngobrol-ngobrol lah tuh. Si Gama nanya, Emangnya dari mana, kek? Tumben juga kalau bukan panen kelapa. Mang Idim sama Budi bisa barengan ke sini. Amang, padahal tadi ke toko dulu. Terus ketemu sama Mang Ade, Gam. Makanya duluan aja. Dengar Gama ke rumah sakit sama Bu Dewi, nggak tahu kalau ternyata bakal ke sini juga. Kakek kira kabar itu nggak kedengeran sampai ke kupingnya Idim, Gam. Kabar apa emangnya, kek? Darman, salah satu warga kampung sini, memang sudah lama punya rakit penyewaan buat orang-orang mancing di Telaga Cinde. Kebetulan tempatnya itu di pesisir telaga yang dekat sama Rawatilas, Gam. Tepatnya kalau ke arah Rawatilas itu dari sini muter cukup jauh 3-4 jam. Seminggu ke belakang rame ditemukan bangkai kambing-kambing di rawa itu yang jalurnya ke telaga. Sebelum rawa itu ada leweng Awi Kolot, pembatas ujung kampung Saklananggor. Warga sana sudah rame nyari penyebab hal itu. Saklananggor, baru dengar aku, kek, nama kampung itu. Bangkai kambing, kok bisa? Bahkan ada orang yang tenggelam juga ketika ngobor belalang malam hari. Untungnya, dari cerita Darman, dia bisa selamat karena temannya. Kejadiannya itu cukup aneh, ngebuat gempar warga kampung dan sekitaran telaga arah rawa itu. Terus, kek, apa hubungannya sama kakek? Kelihatannya cemas sekali. Maaf, Gama belum paham. Walaupun ngerti kabar seperti itu aneh dan baru Gama dengar juga. Gak ada apa-apa. Cuma pas kakek telepon Idim, kabarnya sama. Jadi kakek suruh datang ke sini. Sudah, lupain saja kabar itu. Ki Dudui terus berdiri nih, dan dia pergi ke tungku buat nyalain api. Gama semakin cemas lah kan, abis ngedengerin kata-katanya Mang Idim sama Ki Dudui. Gama terus manggil si Budi tuh kan. Budi cuma geleng-geleng kepala aja tuh, sambil terus ngerokok kayak gini kan. Dia nunduk kan, gak berani, tapi jadi dia ngerokoknya gini. Gama ngerti sama paham sama arti dari geleng-gelengnya si Budi itu. Terus si Ki Dudui bilang lagi, Gam, kasihan istri kamu, takut nunggu. Tadi dari jauh, kakek lihat kamu lagi teleponan sama Dewi. Kalau ada apa-apa, biar kakek datang ke rumah kamu. Sekalian datang ke ibu kamu dan adik-adik kamu juga. ya jadi pertanyaan, kok Ki Dudui ini bisa tahu
Gama lagi teleponan sama Dewi. Kan bisa aja lagi teleponan sama yang lain. Terus Ki Dudui tiba-tiba ngedeketin si Gama dan beliau usap-usap tuh rambutnya Gama. Dan ini jujur Gama ngerasa ada yang aneh nih. Kayak ada sesuatu yang belum diceritain sama Ki Dudui. Habis itu Gama bilang ke Budi buat temenin, anterin ke depan. Gama ngomong gitu sambil nepok pundaknya Budi dan gak pakai lama Budi langsung berdiri tuh. Ngikutin Gama jalan. Singkat cerita, pamit lah nih kan Gama ke Mang Idim sama Ki Dudui. Nah, pas salaman itu ke Mang Idim, gak ada yang aneh-aneh. Pas ke Ki Dudui, tangannya Ki Dudui itu panas. Cuma Ki Dudui kayaknya tahu soal itu. Dan dia bilang ke Gama buat, udah, gak usah khawatir, gak usah dipikirin. Ki Dudui ngeyakinin Gama kalau kondisi beliau ini baik-baik aja. Ya udah kan, keluar nih Gama dari rumah kakeknya itu. Dan si Budi terus aja tuh ngikutin si Gama sampai Gama ini naik motor. Nah, di atas motor, barulah si Gama ini nanya ke Budi. Bud, ngomong. Sebelum aku pulang. Apa aja, ngomong. Sepulang dari rumah sakit, habis jenguk Teh Lasmi, sudah banyak kejadian yang aku takutin. Itu pertanda. Apalagi barusan Dewi baru nerima tamu, sahabat perempuan namanya Alda. Dan sekarang masih di rumah, Bud. Harusnya salah satu alasan buat cepat pulang itu, maaf Gam, sekali lagi, aku juga belum tahu maksudnya Ki Dudui apa. Maaf sekali lagi. Kabari dan datang secepatnya ke rumah, ke toko, atau susul ke sekolah besok. Kalau ada hal yang penting, kasih tahu. Aku cuma bisa ngandelin kamu, Bud. Gama ngomong kayak gitu sambil nepok-nepok pundaknya Budi tuh. Dan gak tahu kenapa di situ Gama makin ngerasain kalau ada sesuatu yang nunggu-nunggu dia nih di rumah. Bukan si Dewi. Tapi kayak ada yang lain. Soalnya omongan Budi ini selalu bener. Apalagi abis ngedenger suara prang itu kan. Yang pas lagi nelponan sama Dewi. Di situ si Gama ini jadi mikir yang enggak. Gama terus pulang tuh kan ke rumah naik motor. Dan waktu itu udah sore banget tuh. Udah mulai gelap lah. Dia langsung aja tuh tancap gas supaya cepet-cepet sampai rumah. Karena apa yang udah terjadi di hari itu udah ngebikin dia benar-benar khawatir. Nggak tahu apa yang sebenarnya Ki Dudui tahu. Dan si Budi juga nggak tahu apa-apa. Atau dia nggak mau ngasih tahu. Singkat cerita, Gama tancap gas terus itu motornya sampai akhirnya dia mau nyampe rumah nih. Dan dari jauh dia udah ngeliat Mang Ade sama Mang Tahrim, si penjaga rumah itu lagi duduk tuh di sebelah pos penjaga. Pas mereka lihat lampu motor Gama ngedeket, Mang Tahrim ini langsung berdiri dan ngebukain gerbang tuh buat si Gama. Terus si Mang Tahrim ini bilang, Pak, kenapa Mang Ade? Padahal tadi Amang antar pulang. Kasian, nunggu motor ya? dari tadi gak bisa Amang ajak ngomong. Dia cuma diem terus sampai keringetan kayak gitu. Mang, kenapa? Ini kuncinya. Tamu Bu Dewi, Pak. Pas ngeliat ke Amang, matanya jadi aneh. Jadi kepikiran sama bau binatang yang Amang cium di toko. Tadi Amang masuk ke rumah, ngasih kunci mobil. Perasaan Mang Ade aja itu mah. Udah. Amang udah pulang, gak apa-apa. Jangan dibawa kepikiran hal-hal yang aneh ya. Makasih udah nungguin, Mang. Sebelum sholat Isya, mandi dulu. Itu badannya masuk angin, Mang. Tapi emang aneh sih Pak. Tamu Bu Dewi yang orang kaya itu. Gak tahu kenapa bawaannya itu serem. Mang Tahrim ngomong gitu sambil nutup lagi tuh pintu pagar. Dan setelah si Mang Ade keluar tuh pakai motornya Gama yang tadi bawa itu, si Gama langsung masuk ke dalam rumah. Nah, di depan rumah si Meong Hideng itu udah ada duluan di situ. Gue nggak tahu ya. Kehadiran Meong Hideng ini seakan-akan tuh
kalau ada hal-hal bahaya pasti selalu ada meong hidang di situ, kayak pertanda gitu. Dan di situ pintu depan itu udah kebuka setengah. Gama langsung masuk aja tuh kan. Assalamualaikum. Di meja tamu itu udah ada gelas-gelas. Mungkin ya bekas si Alda sama Kang Ito. Cuma nggak tahu kenapa Gama ngerasa aneh aja ngeliat gelas-gelas itu. Gama bilang lagi tuh kan, Assalamualaikum. Dan dijawab nih sama si Dewi dari arah ruang makan. Waalaikumsalam. Gam, sini. Lagi pada makan. Wi, kamu baik-baik aja kan? Baik-baik, Gam. Tapi kucing itu... Udah. Jangan khawatir. Gak bakal keulang lagi kejadian beberapa tahun ke belakang. Yuk, ke meja makan. Jangan buat teh anggit sama ibu juga. Nanti mikir enggak-enggak. Gama langsung tarik di tangannya si Dewi kan. Ngajak dia buat ke meja makan. Di meja makan itu udah ada teh anggit, Bu Mulyani, Alda, sama Kang Ito. Dan di situ Bu Mulyani bilang, Gam, ayo makan bareng. Iya, Bu. Maaf, Alda dan Kang Ito nunggu lama. Gak apa-apa Pak Gama. Ini malah jadi ngerepotin. Padahal niatnya cuma sebentar. Udah, silahkan lanjut makannya. Di luar, kucing siapa emangnya, Wi? Oh, itu kucing tetangga. Ini aku mau kasih kepala ikannya. Gama langsung berdiri, dia ambil tuh kepala ikan dari atas meja makan kan. Dia gituin lah. Terus dia jalan tuh ke depan rumah. Gama agak kaget di situ. Kok si Alda ini bisa ngerasa aneh juga sama si kucing hitam itu. Cuma pas si Gama jongkok gitu ya, mau ngasih ini kepala ikan ke si meong hideng itu. Tek, gitu kan. Si kucing hitam ini malah ngejauh. Jalan tuh dia sambil kepincang-pincang. Dia jalan tuh ke arah samping halaman rumah. Dan dia diem di situ. Sambil terus matanya ngelihat ke arah Gama. Dalam hati Gama bilang, mudah-mudahan ini bukan pertanda gitu, pertanda buruk. Sebenarnya keanehan yang Gama lihat tadi di meja tamu itu, yang gelas-gelas itu, di salah satu gelasnya, Gama itu ngelihat kayak ada lendir. Lendirnya itu ada di gelas yang kosong, di bagian bawahnya. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba, pang! Kedengeran suara piring jatuh pecah dari arah dapur. Persis kejadiannya. Sama kayak pas si Gama teleponan sama Dewi tuh di rumahnya Ki Dudui. Dewi di situ panik dan bilang, Gam, Alda. Gama langsung, kenapa? Bu Mulyani sama Teh Anggit itu udah berdiri dari kursi. Sementara Kang Ito lagi megangin si Alda tuh. Dan mulutnya Alda tuh lagi penuh sama nasi. Nasi itu sampai berantakan lah ke bajunya yang warna putih itu. Dan di situ Kang Ito bilang, kalau si Alda emang suka kayak gitu. Kalau di waktu maghrib sebelum Isya, Kang Ito kelihatan panik banget di situ. Dan dia langsung izin buat pamit tuh sama Gama dan yang lainnya. Dia tarik paksa tuh kan si Alda buat keluar dari rumah itu. Nah, suasana di meja makan itu jadi canggung, jadi tegang. Apalagi ngelihat mukanya Alda ini serem banget. Beberapa kali terus ngeliat tuh ke arah Dewi. Dan itu ngebuat Dewi jadi ketakutan. Dia pegang tangannya Gama kenceng banget. Gama sama Dewi ikutin tuh Kang Ito sama Alda jalan ke depan rumah. Gama bilang ke Bu Mulyani kan, biar Gama nanti yang beresin mejanya, Bu. Bu Mulyani sama Teh Anggit cuma ngangguk. Dan anehnya si meong hideng itu yang tadi lagi di samping halaman rumah, pas ngelihat Kang Ito sama Alda keluar, itu langsung berdiri. Gama sebenarnya agak tenang di situ karena ternyata nggak ada yang sadar nih sama lendir yang ada di gelas tadi. Si Dewi yang ngambilin tasnya Alda di ruang tamu itu juga nggak sadar. Gama bilang ke Kang Ito, Itu bisa, Kang? Apa perlu saya antar? gak apa-apa Pak Gama, udah biasa ini. Maaf ya Bu Dewi, Pak Gama. Mudah-mudahan tujuan Alda dan saya kedatang ke sini bisa disampaikan kepada Pak Gama. Bang Tahrim langsung sigap tuh ngebukain gerbang buat si Kang Ito sama Alda. Dan mereka berdua pun pergi dari situ. Nah jujur aja, omongannya Kang Ito itu agak bikin Gama penasaran. Sebenarnya apa sih yang udah mereka omongin dari tadi? Apalagi Gama udah ngeliat langsung tuh kejanggalan dari si Alda ini. Yang emang bener kayak kata-katanya si Mang Ade barusan. Si Dewi nafasnya gak tenang tuh kan.
kayak orang tegang gitu, terus tangannya makin kenceng tuh megangin tangannya si Gama. Dan di situ dia bilang, tadi Alda lagi makan, tiba-tiba nggak pakai sendok Gam. 5 jarinya langsung dipakai buat ngambil nasi sama opor ayam di piring. Anehnya tiba-tiba rakus banget makannya, kayak kelaparan. Itu semenjak kamu datang. Udah, kasih tahu dulu ibu sama Teh Anggit, biar tenang dulu di kamar, biar aku yang beresin gelas sama semuanya. Dewi langsung jalan tuh ke kamar ibunya kan. Dan di sini Gama ngeliat hal yang di luar nalar. Lendir di gelas yang tadi itu kan warnanya putih. Sekarang tahu-tahu berubah jadi hitam. Ditambah ini lendir sekarang ngeluarin bau busuk. Gama bawa semua gelas ke dapur itu kan. Sekalian sama piring yang pecah tadi dia beresin tuh. Gama beres-beres, tukang cuci piring segala macem. Dan sambil nginget-nginget nih, semua gerakan sama gestur badannya Alda. Gama juga masih kepikiran tuh sama apa jawaban dari penjelasan omongannya Kang Ito barusan. Gak lama Bu Mulyani nyamperin dan bilang, Gama, Gimana Bu? nggak ada kaitannya lagi kan sama kejadian itu? Seharusnya bukan Bu. Yang udah terjadi, biarin aja. Keluarga kita kan baru aja ngelewatin cobaan itu. Udah, Ibu tenang ya. Mungkin emang barusan itu penyakit Alda aja. Ibu cuma takut aja. gak lama kedengeran nih azan Isya kan. Gak mau bilang tuh ke semuanya buat sholat dulu biar lebih tenang hatinya gitu. Dan di situ Dewi bilang ke Gama kalau nanti ada hal penting nih yang mau diomongin. Gama bilang nanti aja omonginnya kalau semuanya udah tidur. Biar si Bu Mulyani sama Teh Anggit ini tenang dulu. Ya udah kan, Dewi langsung nyusul tuh si Bu Mulyani sama Teh Anggit ke musola. Habis si Dewi pergi tuh, nggak tahu kenapa Gama ini beberapa kali ngeliat ke arah gudang. Ingat kan sama gudang? Gudang yang ada di tengah-tengah ruangan rumahnya Dewi itu. Yang sekarang udah diubah fungsi nih, bukan lagi jadi gudang, tapi jadi semacam kayak ruang kerja gitu. Dan buat tempat nyimpen-nyimpen berkas. Dan gak ada tanda-tanda kalau kejadian yang Alda alami barusan itu berkaitan sama pohon sama kuburan yang ada di belakang rumah. Itu pohon masih ada di sana. Tapi semuanya kan udah diberesin sama Ki Dudu. Jadi ya pohon itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma pohon aja. Tapi Gama masih kepikiran nih, ini kenapa gitu loh. Si Alda ini kenapa? Akhirnya buat cari jawabannya, dia pergilah nih sholat kan. Langsung dia mandi tuh, ambil wudhu, terus dia sholat. Gak lama setelah sholat, si Dewi manggil. Gam, Masuk, Wi. baju buat besok ke sekolah udah aku siapin di kamar. Aku tunggu ya di kamar. Ada hal penting. Sekarang aja, Wi. Ayo. Buat besok ke sekolah, emangnya udah kamu siapin semua, Gam? Bisa besok pagi habis subuh. Gama tarik tangannya Dewi kan. Pergi ke kamar yang deket sama kamar bekas Teh Lasmi. Habis itu, pintu kamar Gama tutup tuh. Trik. Terus Dewi bilang, soal Alda sama semuanya itu, Gam. Maaf, aku bingung harus mulai ngomong dari mana. Pasti ini berlawanan sama prinsip kamu. Aku tahu betul kamu kayak gimana. Apalagi kamu tahu kan aku kayak gimana? Pelan-pelan aja. Aku bakal coba dengerin. Setelah kejadian aneh barusan, Wi. Tapi sebelumnya aku mau tanya. Alda duduk di sebelah mana pas di ruang tamu depan? Alda di tengah, Gam. Sebelahan sama aku. Suaminya di dekat Alda. Kenapa emangnya? Apa gelas itu juga yang pas ditelepon jatuh? Iya, Alda aja katanya nggak sadar kenapa bisa jatuh gelasnya. Tapi Gam, ada yang lebih penting daripada itu. Dewi nggak langsung ngejelasin apa hal penting itu. Dia malah ngeliat ke HP karena tiba-tiba ada panggilan masuk. Dewi langsung ngeliatin HP-nya tuh kan ke arah Gama, dan ternyata itu Alda yang nelpon.
Gama bilang, angkat aja. Gama cuma geleng-geleng kepala tuh. Dia nggak angkat dan dia malah ngaktifin mode silent. Abis itu dia langsung taruh lagi tuh HP-nya. Dek, di sebelah HP-nya Gama. Gama bilang, Wi, takutnya kenapa-napa. Apalagi barusan begitu. Kasihan Alda. Ya udah biarin. Aku cuma dengerin kamu ngomong. Tenang, nggak usah jadi beban. Karena ada hal lain juga yang mau aku omongin. Terkait kedatangan Alda sama apa aja yang udah aku omongin sama Ki Dudui. Aku kira itu Alda, Gam. Yang kemarin hari terakhir nanya kabar lewat SMS. Setelah emang cukup lama, aku sempat nanya juga ke Rina. Si Rina juga sama. Dia komunikasi juga sama Alda. Tapi yang ngirim pesan itu ternyata Kang Ito, suaminya. Terus Wi, aku nggak ngerti. Tadi Kang Ito minta tolong. Udah bawa Alda kemana-mana. Dari mulai medis, kontrol kejiwaan, sampai pakai cara yang lain. Cuma selalu gagal. Ya, yang kayak kamu lihat barusan itu, Gam. Di satu sisi, aku ngerasa kasihan. Di satu sisi, kita juga gak tahu apa-apa. Dari mana suami Alda tahu itu? Dan kenapa datang ke kita, Wi? 2 tahun yang lalu, setelah masalah keluarga kita selesai, Rina sama Alda itu teman cerita aku. Dan mereka juga tahu. Soal menyelesaikan kemarin itu, kamu, Gam. Gama langsung diam kan, ngedengerin penjelasan dari si Dewi. Sebenarnya masuk akal gitu loh penjelasannya si Dewi. Cuma agak susah nih buat Gama kalau nerima kenyataan malam itu. Kalau ternyata dia mesti lagi-lagi berurusan sama hal kayak begini. Padahal dia tuh pengennya hidup normal gitu loh. Ya, nggak perlu lah ngurusin hal supernatural kayak gini. Yang dia mau tuh cuma main PS, ngajar di sekolah gitu loh, kayak orang-orang biasa. Terus si Dewi ngomong lagi. Gam, Kang Ito bilang akhir-akhir ini setiap malam dia selalu ngelihat pakai matanya sendiri. Di atas kasurnya Alda ada yang kayak menyetubuhi dia. Bahkan sampai ngeluarin banyak keringat bau binatang. Kang Ito khawatir soal itu. Apalagi sejak bapaknya meninggal 3 tahun lalu. Karena aku tahu betul rasanya ditinggal bapak. Makanya aku balas pesan itu. Dan aku terima kedatangannya Alda ke rumah. Kamu pasti paham kan? Kali ini Gama kaget bener sama apa yang diomongin Dewi. Berarti bener apa yang Mang Ade cium di toko itu, yang bau binatang itu, sama. Terus si Gama bilang lagi. Wi, serius sampai segitunya? Bukannya seingat aku, orang tuanya Alda itu kaya ya? Usaha semua peninggalan bapaknya yang hampir bangkrut itu sekarang dikelola sama ibunya Alda. Zaman kuliah, aku termasuk deket sama Ibu Rohma itu. Peternakan kambing dan sapi, juga kebun pisangnya, sampai semua jenis sayuran. Itu melesat banget di kampungnya, Gam. Barusan Kang Ito yang cerita. Apalagi sekarang punya tahan perkebunan dari arah rumah pemberian Teh Lasmi itu ke atasan lagi. Susah, Wi. Aku nggak mau kejadian yang ngebahayain banyak nyawa keulang lagi. Habis ngomong kayak gitu, tiba-tiba Teh Anggit manggil-manggil dari luar. Wi, Dewi. Dewi terus di situ berdiri dan dia ngomong lagi ke Gama sebelum keluar dari kamar. Aku gak maksa, Gam. Sama halnya pas kamu berangkat buat nolong Arya, teman kamu itu. Aku cuma pengen kamu tahu alasan khawatiran aku. Dewi terus buka pintu tuh buat nemuin Teh Anggit. Dan di situ Teh Anggit bilang kalau dia mesti nemenin Bu Mulyani tidur di kamarnya. Ngedenger itu Gama agak lega karena Gama yakin Bu Mulyani ini pasti langsung kebayang hal-hal gak enak setelah kedatangan Alda tadi. Habis ngobrol sama Teh Anggit itu, Dewi tutup lagi pintu dan di situ Gama bilang lagi. Bu, bukan begitu, Wi. Pas Arya, semuanya nggak sengaja. Apa kedatangan Alda dan usaha suaminya itu disengaja?
Mereka kesusahan, Gam. Bukannya kamu pernah bilang, nolong itu gak boleh pandang bulu. Segala cobaan itu bisa jadi adalah rezeki yang kuasa berikan, agar kita selalu berpikiran baik. Andai Alda adalah titipan dari garis takdir hidup kamu dan aku gimana? Apa iya kamu tega? Hatinya Gama langsung luluh kan pas dengerin si Dewi ngomong kayak gitu. Padahal dari tadi dia tuh benar-benar nggak mau lagi nih berurusan sama kayak gini. Benar-benar nggak mau lah berurusan sama si Alda ini. Tapi ngedenger kata-kata Dewi barusan, Gama ini jadi kayak ngerasa malu gitu, nggak enak. Terus si Dewi bilang lagi, walaupun kamu nggak mau bantu, anterin aja nanti. Aku datang ke rumahnya Alda. Anggap aja buat balas kedatangan dan niat baiknya ke kita. Buat itu aku setuju. Emang di mana rumahnya Alda? Kampung Sakala Nanggor. Wih, serius? Kenapa sih? Kaget aku ini. Kenceng banget sih, Gam. Iya, serius kampung itu. Masa aku bercanda sih? Dari tadi juga serius. nggak tahu ya, jantungnya Gama ini berasa kayak pengen copot ngedenger Dewi nyebut nama kampung itu. Dan dia langsung keinget nih sama omongannya Ki Duduy soal kampung itu. Terus Gama bilang ke Dewi, Gak mungkin. Jangan sampai cerita bangkai kambing itu dari keluarga Alda atau ibunya. Gam, kamu baik-baik aja kan? Udah, ayo kita tidur. Nanti aja ke rumah Alda akhir pekan. Jangan ganggu waktu ngajar kamu. Iya Wi, aku baik-baik aja kok. Yuk tidur. Besok kamu juga harus ke toko. Singkat cerita, waktu itu udah jam 9 malam dan mereka berdua tidur nih. Gama masih gak percaya tuh. Kenapa si Alda ini bisa berasal dari nama kampung yang dibilang sama si Ki Duduy. Dalam hati cuma bilang, enggak. Jangan suzon. Di situ Gama mutusin buat sholat dulu nih. Karena dia pengen doa lagi. Minta petunjuk supaya dia ini gak salah langkah. Dalam hati dia bilang, Ki Duduy mesti cepet-cepet tahu. Budi juga mesti nyari tahu tentang kebenaran ini. Udah tuh, abis sholat, doa, si Gama tidur. Beberapa jam kemudian, Gama kebangun. Sekarang udah jam 1 dini hari. Gama ngeliat ke arah Dewi, terus dia kecup lah kening istrinya itu. Habis itu Gama jalan tuh ke arah lemari. Dia buka itu pintu lemari dan di situ udah ada gelang gengge dari Ki Duduy. Langsung aja dia pakai itu gelangan. Terus dia ngomong nih ke si Dewi yang lagi tidur. Gak apa-apa Wi. Kadang ikhlas gak perlu alasan. Jangan khawatir. Gama langsung keluar kamar tuh pelan-pelan supaya nggak ngebangunin Dewi. Dia pastiin tuh semua ruangan udah dikunci. Termasuk kamarnya Buliani dan pos jaganya Mang Tahrim tuh. Gama lihat udah di jendela. Semuanya aman. Habis itu Gama jalan nih ke arah dapur. Pengen ke musola belakang. Dia pengen sholat malam di situ. Nah habis ngambil wudhu, Gama ini ngerasa kalau angin malam itu jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Nggak kayak biasanya. Kelar wudhu, Gama langsung sholat tuh di musola itu. Tapi anehnya, pas lagi sholat itu, pas lagi ngelakuin gerakan sholat, dia ini ngerasa kalau pikirannya dia ini lagi gak ada di dalam musola itu. Selesai sholat, dia bersila, terus dia zikir kan tuh, pakai tasbih dari si Ki Duduy, dan baca amalan dari Ki Duduy itu yang sekarang dia udah hafal. Baca tuh amalan kan, sambil coba buat minta petunjuk dari semua ini. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba muncul nih di pikiran Gama tentang leweng awi kolot. Makin takutlah Gama di situ kan. Dan tiba-tiba dari belakang dia ini Teh Anggit manggil-manggil. Gam. Gama langsung balik badan kan. Dan di situ Teh Anggit udah berdiri di belakang dia. Gama tanya, Teh, kenapa? Tumben bangun. Dewi, Gam. Aneh banget makan jam segini. Tapi aku tanya, dia gak jawab apa-apa. Makannya rakus, Gam. Terus matanya merah. panik lah Gama tuh kan. Dia langsung berdiri dan dia ikutin tuh ke mana Teh Anggit jalan. Dan yang bikin Gama kaget, pas masuk ke musola itu, dia gak ngeliat ada apa-apa. Tapi pas keluar, si Meong Hideng itu udah ada di pojokan.
Jalan tuh ngikutin Teh Anggit sampai ke ruang makan. Dan di situ Gama ngeliat si Dewi lagi duduk di kursi yang sebelumnya Alda dudukin. Anehnya, Dewi ini lagi makan opor ayam bekas tadi itu. Nggak pakai sendok, tapi langsung pakai tangan. Lu bayangin makan makanan berkuah, langsung pakai tangan. Bececeran kemana-mana kan? Persis kayak cara tadi Alda makan. Gama terus bilang ke Teh Anggit kan, buat jangan bangunin Bu Mulyani, kesian. Pelan-pelan Gama deketin tuh si Dewi. Dan Dewi pas Gama deketin ini dia langsung kayak natap ke arah Gama gitu sambil tetap ngunyah gini. Terus makanannya dimuntahin sama dia. Sampai-sampai bajunya ya kena makanan semua tuh, opor semua itu baju. Mendadak badan Gama berasa panas di situ. Apalagi abis itu si Dewi ini senyum gini. Matanya merah, natap ke arah Gama. Gak pakai lama, Gama usap itu mukanya si Dewi kan. Sep! Tapi Dewi masih tetap diam aja. Cuma si Gama lihat mulutnya Dewi ini gerak-gerak. Kayak pengen ngasih tahu sesuatu. Dalam hati Gama bilang, ini pasti sosok yang sama. Yang sebelumnya masuk ke si Alda. Apalagi Gama ngeliat nih, sekarang si kucing hitam itu udah berdiri lurus ke arahnya Dewi. Di deket dapur. Terus Teh Anggit sambil panik gitu kan, dia nanya ke Gama, ini gimana? Belum sempet Gama jawab, tiba-tiba Dewi ini teriak, sakit. Tapi suaranya bukan suara dia. Nafas dia tiba-tiba kenceng, dan tangannya itu berusaha buat nyingkirin tangannya Gama yang masih nempel di kepalanya si Dewi. Gama mikir, ini bukan suaranya Dewi, tapi suara sosok perempuan lain. Dan disitu tiba-tiba Bu Mulyani yang tadi tidur kebangun. Panik juga lah beliau itu kan, nanya, kenapa ini, kenapa? Gama terus tuh baca-baca sambil minta pertolongan. Dan anehnya di situ mendadak Gama ini kayak punya vision gitu, kayak punya penglihatan di dalam kepala dia tentang si Alda. Yang sekarang di dalam penglihatannya Gama itu, si Alda ini lagi ada di tengah-tengah pohon bambu. Bukan cuma satu pohon bambu ya, banyak banget pohon bambu. Dan tiba-tiba kedengeran suara gedoran tuh dari arah pintu depan. Dan gak lama nafasnya Dewi ini yang tadinya ngos-ngosan sekarang udah mulai normal dan badan dia itu udah mulai lemes. Gama bilang tuh ke Teh Anggit, Teh, maaf, pegang dulu. Biar Gama yang buka aja. Gam. Ya, sebentar. Ki, pas Gama buka pintu depan itu, ternyata itu adalah Ki Dudui. Yang di belakangnya itu ada si Budi yang lagi nunduk gitu. Anehnya, pas Gama lihat ke arah gerbang rumah, itu pintu gerbang masih ketutup rapat. Ini orang masuk dari mana gitu kan? Terus Ki Dudui bilang, Dewi mana? Kasian. Bud, ngomong. mungkin tamu sore itu datang ke bawah segalanya, Gam. Ngancam siapa saja mengganggu garis tali nyawa yang sudah mengikatnya. Harus menanggung resiko. Ini baru permulaan. Dari dalam kedengaran tuh si Dewi teriak makin kencang. Sekarang Ki Dudui udah ada persis depannya si Dewi yang lagi dipelukin tuh sama Teh Anggit. Budi langsung sigap tuh jalan ke arahnya Ki Dudui. Tapi penglihatannya tuh, tatapannya dia itu anehnya bukan ngarah ke Dewi, tapi ke kursi sofa yang ada di ruang tamu. Gama tiba-tiba nyebut nih dalam hati, Astagfirullah. Karena tiba-tiba ada sosok perempuan nih yang rambutnya panjang banget ke depan, nutupin mukanya. Udah duduk di tempat yang sebelumnya Alda duduk di ruang tamu itu. Ki Dudui terus bilang, Ada seseorang yang telah membangunkan apa yang sudah lama mati di Talaga Mayit. Kita harus ke sana, Gam, ke kampung Sakalananggur. Tapi kek, itu baru hal kecilnya saja. Ada tapak tilas bekas kilang Samana. Semoga bukan karena tamu yang datang tadi sore. Tidak ada pilihan. Kilang Samana berasal dari sana. Ini ada kaitannya sama orang yang sudah melakukan akad jiwo. Taruhannya nyawa, Gama. Ini nggak main-main. oke teman-teman, itu adalah part 1 dari cerita akad jiwo.
gimana nih? Kelanjutan di cerita ini, pas Ki Dudui, Gama, dan yang lainnya pergi ke desa Sakalananggor itu untuk mencari tahu apa sumber masalah si Alda ini. Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan part selanjutnya cerita ini. Gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya.